Kalau ada ketombe, sukanya aku kadang prinsip. Jadi ketombe itu kayak hantu, menghantui aku. Yang ajak mungkin mencoba dan terakhir. Dan terakhir itu video dan microblog aktivitas karena diri halus lembut dan kaki ketombe. Halus, lembut, berkilau, bersih sama sekali tanpa ketombe sempurna. Aku ada begini harus total. Makanya aku percaya tentang Jerry yang total minggu itu sekali. Makanya akan Jerry total menjadi Mereka adalah tanggung jawab kita bersama. Kita bisa mengurangi beban udara dan menjaga negara kita sendiri secara tidak ada selang. BBM bersosial hanya bagi golongan yang tidak mampu. Kita bisa berperan mengurangi beban negara dengan menggunakan BBM non-subsidi. Saya bangga menggunakan BBM non-subsidi. Woi driver, Beras atau susu, lalu lebih bernutrisi kulit. Kami menggambarkan untuk mengikuti test drive. Sebagian mencoba body susu, yang lain menggunakan gel body wash baru. Hanya gel body wash baru yang disempurnakan dengan terobosan Nutrium Moisture, menutrisi hingga ke dalam lapisan kulit. Wow, dan membuat kulit terasa lebih siram dan lebih lembut. Untuk menutrisi kulit lebih baik dari susu, gel body wash baru. Terima kasih saudara Anda masih bersama Liputan Lautan. Di tengah hubungan Indonesia dan Malaysia yang seringkali menghangat sebuah tulisan bernada sangat provokatif di bawah sebuah harian Malaysia. Surat kabar utusan Malaysia membuat tulisan mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin yang menyebut mantan Presiden Habibie sebagai pengkhianat bangsa dan anjing imperialis. Tulisan dalam surat kabar utusan Malaysia inilah yang dinilai menghina mantan Presiden Habibie. Mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainuddin Maidin menulis mantan Presiden Habibie sebagai the dog of imperialism. Bagian berada provokatif lainnya, Habibie digambarkan sebagai sosok egois dan pengkhianat bangsa. Penguatan pendapat mantan Menteri Penerangan Malaysia ini dikecam sejumlah anggota DPR. Mereka menilai tulisan tersebut sangat bermuatan politis untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim jelang pemilu Malaysia 2013. Namun, caranya malah melukai bangsa Indonesia dan pemerintah didesak untuk bersikap. Karena menurut kami pernyataan tersebut tidak pantas. Pertama disampaikan oleh mantan pejabat tinggi negara, dan kedua yang disebut itu adalah tokoh penting dan mantan kepala negara dari sebuah negara. Tetapi cara yang mereka lakukan sangat kasar dan ini sudah menghargai bangsa. Dan saya kira pemerintah dan harus memberikan reaksi yang kuat terhadap pernyataan ini. Namun Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa mengaku tidak tertarik untuk mendalami tulisan tersebut. Menurut Martin, tulisan tersebut pendapat pribadi yang harus dihargai. Pandangan pribadi beliau nggak usah kita pedulikan, nggak usah kita bicarakan. Kita sendiri kan memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai sosok Bapak Habibie, mantan Presiden RI yang kita sangat hormati dan sangat kita ketahui berbagai kontribusi beliau kepada negara kita. Tentu saja tidak elok membawa-bawa pemimpin negara tetangga dalam persaingan politik. Apalagi hubungan antara Indonesia dan Malaysia seringkali menghangat karena berbagai masalah seperti soal perbatasan hingga PKI. Tim Liputan 6 PCTV melaporkan dari Jakarta. Kerana hukum saudara untuk pertama kalinya di Indonesia, seorang hakim agung yang masih aktif dipecat dari jabatannya. Selain itu, sidang Majelis Kehormatan Hakim akhirnya memutuskan Hakim Agung Ahmad Yamani terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Majelis juga memberhentikannya dengan tidak hormat karena memasukkan vonis gembong narkoba. Biasanya Ahmad Yamani duduk di kursi tertinggi sebagai Hakim Agung. Tetapi hari ini Ahmad Yamani duduk di kursi yang berbeda sebagai pesakitan yang diperiksa oleh 6 orang rekannya dari Hakim Agung dan Komisi Yudisial. Yamani diperiksa dalam kasus pemalsuan dokumen vonis pembunuhan gembong narkoba Edi Gunawan dari 15 tahun menjadi 12 tahun penjara. Walau awalnya dalam berbagai pemeriksaan Yamani mengaku kegelapan dalam perbuatannya, tetapi
dalam sidang kali ini ia menyakalnya. Sebenarnya tidak stabil tempatnya, sehingga ada pengaruh psikologis, dan akhirnya saya pada waktu itu tidak meneladani jawaban apa yang harus saya berikan apa adanya, dan saya merasa bahwa jawaban termasuk adalah jawaban besar tidak benar. Walau disangkal, Majelis Kehormatan menilai penjelasan Yamani tidak masuk akal sehingga menjatuhkan putusan berat pada Yamani. Menjatuhkan sanksi kepada hakim terlapor dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan jabatan hakim. Mendengar putusan 5 jabatan ini, Hakim Agung Ahmad Yamani terlihat lemas sehingga harus dipegangi keluar ruang sidang. Tidak ada komentar apapun dari Yamani. Kasus pemalsuan vonis ini kemungkinan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan hakim agung lainnya. Kasus ini bermula saat PN Surabaya memvonis gembong narkoba Haji Gunawan dengan 17 tahun penjara. Di tingkat kasasi MA diperberat menjadi hukuman mati, tetapi di tingkat PK diperingan menjadi 15 tahun penjara, yang kemudian dipalsukan lagi dokumennya oleh Yamani menjadi 12 tahun penjara. Tim Liputan SCTV melaporkan dari Jakarta. Saudara, popularan Slay demi Jalan untuk menghantarkannya jadi salah satu artis untuk pertunjukan Natal di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, yang turut dihadiri oleh Presiden Barack Obama dan keluarganya. Isu anti-Amerika yang sempat menerpa Slay rupanya tak mengganjal langkahnya untuk tampil di hadapan orang nomor satu Amerika Serikat itu. Berikut liputannya. Konser Natal di Washington tahun ini hadir dengan sedikit kontroversi terkait munculnya video si Gangnam Style Slay. 8 tahun lalu saat ia menyanyikan lagu rap bernada anti-Amerika. 2 hari sebelum tampil di acara ini, Slay sampai harus mengeluarkan permintaan maaf resmi atas penggunaan kata-katanya yang dinilai tidak pantas. Kendati demikian, penampilan Slay tetap bisa ditonton yang ada dalam konser Christmas in Washington. Pasangan nomor satu Amerika Serikat, Presiden Barack Obama dan istrinya Michelle Obama juga hadir. Acara yang dipandu oleh komedian Conan O'Brien ini juga menghadirkan Diana Ross dan Demi Lovato. Ini merupakan acara amal untuk National Children's Medical Center. Saudara, sudah liputan tentang petang ini saya Putri. Sampai jumpa dan salam SCTV. Sekarang milih ya, mau pulang jalan kaki dengan aku apa sama sepeda bututnya di sini? Aku yang sepeda. Nah, kamu udah jadi mana ya?
Aduh, perasaan aku kok jadi gak enak sih. Kenapa Rahel sampai marahnya lama banget ya? Masa dari kemarin-kemarin cuek terus sih? Apa yang salah dari aku ya?